Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Abdullah dengan NIM K75280026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dengan judul pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Yang pertama, pengertian pendidikan. Jadi menurut Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan bertumbuhnya pendidikan dimengerti baik itu batin dan karakter, dan juga bertumbuhnya pikiran serta tubuh anak. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Di sini ada 3 tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan potensi. Jadi semua anak atau semua siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, banyak di antara mereka yang tidak mengembangkan potensinya. Nah, di sini pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi selain di sekolah atau selain di perguruan tinggi, pendidikan juga diajarkan di lingkungan rumah. Di sini konteksnya adalah TPA atau di gereja, yaitu juga untuk meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi pendidikan bisa membuka peluang kita untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik ke depannya. Walaupun di luar sana banyak sekali orang yang sukses tanpa pendidikan, namun pendidikan bisa membuka peluang lebih baik. Next. Lalu peran pendidikan dalam kehidupan. Jadi pendidikan berperan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan potensi seseorang. Juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Jadi berperan memberikan pengetahuan. Hal ini bisa terjadi di lingkungan sekolah ketika kita diajarkan tentang pendidikan, tentang pelajaran, lalu karakter. Lalu yang kedua adalah untuk mengembangkan potensi seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, jadi semua orang memiliki potensi. Nah, di sini pendidikan memiliki peran untuk mengembangkan potensi semua anak atau semua siswa. Lalu juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Jadi di setiap masa itu pendidikan akan lebih baik daripada era sebelumnya. Hal ini sangat berkontribusi pada kemajuan masyarakat atau kemajuan bangsa yang akan datang. Next. Lalu siapa saja sih yang berperan dalam pendidikan? Yang sangat berperan ada 2 peran, yaitu guru dan orang tua. Yang pertama guru. Guru memiliki peran yang sangat penting karena saat kita di sekolah kita akan diajar oleh guru kita. Semua hal yang diajarkan oleh guru akan kita tiru dan kita terapkan ke depannya. Lalu saat kita pulang ke rumah kita akan ketemu orang tua kita. Nah, hal inilah yang membuat peran orang tua dan guru sangat berperan pada pendidikan. Next. Lalu kondisi pendidikan di Indonesia. Jika kita membahas kondisi di Indonesia, pendidikan itu sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Nah, faktornya adalah yang pertama adalah kurangnya akses ke pendidikan berkualitas di daerah terpencil. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang masih kekurangan sekolah dan tenaga pengajar yang berkualitas. Bahkan bukan hanya di daerah terpencil seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, bahkan di kota-kota atau di kabupaten di Jawa Tengah atau di Pulau Jawa banyak sekali kesenjangan fasilitas, baik itu fasilitas dari sumber daya manusia maupun fasilitas yang berbentuk sekolah maupun teknologi. Lalu yang kedua adalah tingginya angka putus sekolah. Hal yang sangat tingginya angka putus sekolah. Hal ini menjadi momok bagi kehidupan atau bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak dari mereka berpikir pendidikan itu tidak ada gunanya, jadi mereka lebih memilih putus sekolah lalu memilih untuk bekerja karena di mindset mereka bekerja itu mendapat uang, lalu pendidikan itu membuang-buang uang. Nah, hal inilah yang harusnya diubah agar tidak terjadi terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah rendahnya gaji guru honorer. Hal inilah yang menjadi faktor utama pendidikan di Indonesia sangat turun. Bagaimana tidak,
Guru saja tidak diperhatikan, apalagi pendidikan di Indonesia. Next. Lalu ada peran pemerintah dan masyarakat. Untuk mendukung pendidikan di Indonesia, pemerintah juga setiap tahunnya sudah menyisihkan 20% dari APBN untuk dialokasikan untuk sektor pendidikan. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang 1 Lalu masyarakat. Jadi orang tua dan tokoh masyarakat untuk ikut memantau kebijakan sekolah. Lalu juga peran masyarakat juga banyak sekali membangun komunitas-komunitas seperti taman baca atau les gratis atau perpustakaan belajar. Next. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih baik, yang lebih serang. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, berakhlak, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara semua pihak, baik dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Dengan komitmen bersama, pendidikan tidak hanya menjadi hak, tapi juga harapan bagi Indonesia yang maju dan berdaya saing di dunia. Next. Yang terakhir adalah ada kata-kata dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.